Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita hingga kita bisa berpresentasi di pagi hari yang cerah ini. Salat serta salam mari kita panjatkan puji syukur. Salat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pertama selaku pengasuh pondok pesantren Supercamp La Roibah Hanifida, Abi dan Umi, Abi Hanif dan Umi Ida, dan guru-guru dan kepala sekolah MAMTS Al-Quran La Roibah Hanifida, dan khususnya yang terhormat untuk selaku guru pengampuh mata pelajaran fisika Miss Aini, dan yang saya sayangi dan saya cintai dan saya hormati kedua orang tua saya di rumah. Semoga dilimpahkan segala rezeki dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran fisika yang berjudul hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3. Ada hukum Newton 1, ada hukum Newton 2, dan ada hukum Newton 3. Kalau hukum Newton 1 itu menjelaskan sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya. Jadi baik diam atau bergerak lurus atau beraturan. Jadi hukum Newton 1 itu menjelaskan sifat benda yang cenderung mempertahankan, jadi stabil gitu. Yang disebut sifat yang disebutnya itu adalah sifat inersia atau kelembaban dalam benda. Resultan hukum Newton 1 itu menjelaskan jika resultan gaya yang bekerja pada benda diam itu akan selalu diam, ketika benda itu diam akan tetap diam, dan ketika benda itu berjalan atau lurus atau cepat atau enggak diam gitu, bergerak, itu akan selalu bergerak dalam artian harus stabil kecepatannya itu. Harus 0, antara gayanya itu harus 0. Kecepatan gayanya itu 0. Oke, kalau hukum Newton 2, kita lanjut ke cabang kedua, yaitu hukum Newton 2. Hukum Newton 2 adalah percepatan yang dihasilkan oleh resultan dan gaya yang bekerjanya itu suatu yang berbanding lurus. Jadi percepatan yang dihasilkan oleh resultannya itu, kalau hukum Newton 2, gaya yang bekerjanya itu sesuatu yang berbanding lurus. Jadi lurus. Jadi ketika kalau hukum Newton 2 itu pada suatu benda itu akan mempengaruhinya itu lurus terus dan tidak bisa berhenti. Dan lanjut ke hukum Newton 3. Hukum Newton 3 itu yaitu menjelaskan adalah jika Anda memberikan gaya pada suatu benda atau gaya aksi, yang benda akan mendapatkan gaya itu sendiri yang sama besarnya, tetapi arahnya itu berlawanan, arah gaya reaksinya dengan gaya yang diberikan. Seperti contohnya itu ada pada balon mainan yang diisi gas helium. Jadi balon mainan itu bereaksi ketika ditiupkan, si gas heliumnya itu akan ke atas. Jadi gaya aksi yang kita berikan ke si balonnya itu berlawanan, jadi ke atas, enggak balik lagi ke bawah gitu, enggak balik lagi keluar. Oke, seperti itu hukum Newton, presentasi hukum Newton dari saya. Mohon dimaafkan apabila banyak kesalahan dan kurang dipahami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.